Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia bersama kami di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di pagi yang penuh semangat ini kita hadir kembali dalam program favorit Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Dan pagi ini kita kedatangan sosok yang tak hanya dikenal sebagai pemimpin, tapi juga sebagai teladan dalam kebersamaan dan kepedulian. Beliau adalah Dr. Andes Haji Huzaifah Dadang AG MSI, Ketua Kekerabatan Haji Tanjung Pinang 2024. Beliau akan berbagi kisah inspiratif dengan tema yang sederhana namun kaya makna, yaitu bagi-bagi sayur ala Pak Haji. Tema ini mencerminkan semangat berbagi, rasa syukur, dan kebersamaan dalam kegiatan sehari-hari. Mitra Pandawa, tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perbincangan pagi ini. Untuk itu, langsung saja kita dengarkan bersama rekan kita yang sudah siap di studio, Mastur Taher. Silahkan Bang Mastur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pagi yang cerah ini, walaupun sedikit hujan, kita bertemu kembali dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama saya, Mastur Tahir. Pada kilasan ke-6 atau episode atau periode atau pekan ke-6 pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Namanya saya taunya Pak Dadang saja, ternyata ada nama lengkapnya Dr. Andes Huzaifah Dadang AG MSI. Wah, panjang tuh. A dan G sambung lagi. Ya. Baik para pendengar sekalian, ya. Acara ini ditaja dengan tujuan adalah untuk menggali sisi-sisi positif dari kehidupan tokoh yang pernah hadir, yang berada di seputar kita, untuk kita jadikan teladan dalam kita juga menjalani kehidupan sehari-hari. Baik para pendengar sekalian, 1 jam atau 50 menit ke depan bersama saya, ya. Kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di tengah kita, yakni Dr. Andes Haji Huzaifah Dadang AG MSI. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa. Walaupun sedikit sejuk pagi ini, tapi kita tetap bersemangat tentunya. Alhamdulillah. Baik Pak Dadang, ya ini kita menggali, mendengar, ya untuk Pak Dadang ceritakan apa yang bisa diambil pelajaran, baik itu mengenai diri Pak Dadang maupun apa kegiatan yang sedang Pak Dadang geluti semasa ini. Nah, baik para pendengar sekalian, ya, Anda dapat bergabung bersama kami di Pandawa Radio, baik di Instagram @pandawa_radio, di X Pandawa Radio, facebook.com Pandawa Radio, WA 0811 777 1039, 0811 777 1039, atau Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.pandawafm.com. Baik Pak Dadang. Ya, sebelum kita mulai membahas tema kita pada hari ini yang lain daripada yang lain, yang kilasan ke-6 ini dengan tema bagi-bagi sayur ala Pak Haji ini. Minta Pak Dadang untuk memperkenalkan diri dulu di hadapan para pendengar di Pandawa. Ya, silakan Pak Dadang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar Pandawa FM di mana saja berada, tentunya bersama saya dan Pak Mastur. Saya sehari-hari dipanggil Pak Dadang, tadi sudah dikenalkan. Saya ini sebenarnya
barang baru stok lama ya. Oh, iya. Maksudnya apa tuh? Barang baru stok lama. Saya di Pandawa memang baru kali ini saya muncul. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pandawa FM mengundang kita tentunya. Tapi di media-media lain seperti RRI saya sering berada di sana. Ya. Saya dulunya adalah Kepala Dinas Pendidikan di Kota Tanjung Pinang selama 1 periode. Ya, terakhir. Sebelumnya? Sebelumnya saya pernah berkiprah di Provinsi Kepri, ya pernah di Biro Kesra lama, ya mengurus haji, ya MTQ dan sebagainya. Ya, alhamdulillah, dan terakhir di Dispora, kemudian turun ke kota di Dinas Pendidikan. Dan sebelum pensiun, saya ditugaskan di Kesbang Pol Kota Tanjung Pinang selama 10 bulan di bawah kepemimpinan luar biasa. Ya, hari ini saya sudah pensiun ini. Saya sudah pensiun sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun yang lalu saya purna bakti, ya, dari pegawai negeri, ya, pensiun dari pegawai negeri sipil, tapi dari pegawai Allah Subhanahu Wa Taala tak. Jadi sekarang jadi pegawai Allah ya, sebagai pegawai Tuhan kita. Ya, jadi kalau pegawai PT Ilahi istilahnya, Ya, PT Ilahi itu ya. Sampai akhir hayat, insya Allah. Kalau pegawai negeri itu sekarang berapa pensiunnya, Pak? Saya kebetulan di eselon 2 jadi 60 tahun. 60 tahun ya. Tahun, ya. Sekarang sudah 63 ya, tahun. Sekarang 63 ya, alhamdulillah. Udah sama dengan usia Nabi. Alhamdulillah ya, ini udah bonus ini. Bonus ya. Ya, Pak Darang sendiri sebetulnya dari mana asalnya, Pak? Saya itu nenek moyang saya itu ada di Kuantan Singingi. Kuansing Yang sekarang lagi viral Pacu Jalur itu. Oh iya, Pacu Jalur itu ya. Jalur ya itu. Jadi salah satu dari kabupaten di Riau Di Riau, di Provinsi Riau, di Kuantan Singingi. Itu nenek saya di sana. Tapi nenek saya itu merantau ke Pulau 7, dulu namanya Pulau 7. Ya, tempatnya di Natuna dan Anambasana, dan saya kebetulan berada di Pulau Midai. Ya, Pulau Midai itu adalah satu pulau yang secuil saja di Laut Cina Selatan sana, di Laut Natuna. Nah, di sana saya dilahirkan. Ya, jadi saya sudah lahir di Pulau Midai. Ya, tepatnya 63 tahun yang lalu. SD dan SMP saya tamatkan di Pulau Midai itu. Pada saat itu di Pulau Midai itu belum ada SMA, sehingga saya langsung lompat ke Pekanbaru. Langsung lompat ke Pekanbaru, SMA 1 Pekanbaru. Ya, sampai kuliah di Pekanbaru di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di Unri. Jadi guru saya, jadi guru. Sarjananya, sarjana S1-nya guru, ya. Kemudian diangkat pegawai pertama sekali sebagai guru SMA di Tanjung Balai Karimun. Ya. Nah, Tanjung Balai Karimun di Kabupaten Karimun sekarang. Ya, dulu waktu itu masih kecamatan Karimunnya di bawah Kabupaten Kepulauan Riau. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun itu tahun 92. 92. Ya. Tahun 92 diangkat tamat sarjana 92 ya. Sarjana itu S1 jadi guru SMA selama 10 tahun di Karimun, SMA Negeri 2 Karimun. Kemudian pemekaran Karimun dari kecamatan menjadi kabupaten, saya hijrah ke Pemda. Ya, Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Ya, masuk saya ke Dinas Pariwisata pada waktu itu. Karena mungkin karena saya S1-nya bahasa Inggris kayak gitu kan. Dan pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Alhamdulillah. Nah, kemudian pemekaran lagi Provinsi Kepri. Ya, saya hijrah lagi ke Provinsi Kepri pada tahun 2024. Awal-awal Provinsi Kepri berdiri. Provinsi Kepri kan berdiri 2002, ya, tapi operasionalnya dimulai 2004. Ya, 2004. Pada saat itu gubernur belum ada. Ya, belum ada. Yang ada pada saat itu Sekda, ya, Pak Said Jakpar. Saya jadi anak buah Pak Said Jakpar. Gubernur waktu itu PLT. Gubernur belum ada. Belum ada. Pada awal itu belum ada. Yang menjalankan roda pemerintahan pada saat itu Sekda. Ya, ini agak unik Provinsi Kepri ini memang. Awal-awalnya itu belum ada. Setelah itu baru ada pelaksana tugas gubernur Pak Ismet. Berapa lama waktunya tuh? Itu mungkin lebih kurang 6 bulan atau lebih kurang itu. Lupa saya. Ya, itu ada lebih kurang.
Jadi saya jadi pegawai biasa di tukang ketik, tukang konsep surat itu di bawah Pak Sekda, Pak Said Japar pada saat itu. Baru kemudian muncul pelaksana tugas gubernur Pak Ismet. Nah, baru kemudian selanjutnya sampailah Provinsi Kepri itu pindah ke Tanjung Pinang. Nah, itu sejarah dan saya lama kemudian di beberapa kali pergantian gubernur di Provinsi Kepri dan kemudian pada tahun 2013 diminta oleh Pak Wali Kota pada saat itu Pak Lis Darmansyah untuk membantu di Kota Tanjung Pinang. Nah, itu. Nah, sampailah pensiun ya di Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah hari ini alhamdulillah ya sehat walafiat tentunya. Ya sebagian masyarakat mungkin mengenal saya Pak Dadang ya gitu ya. Nah, itu. Ini kan nama Pak Dadang ini Dr. Andes Haji Huzaifa Dadang AG MSI. Ya. Kalau apa Pak? S1-nya itu 92. Ya. Sama saya, Pak. Ya, Saya pendidikan juga ya. di IKIP Jakarta waktu itu kan. Pak Dadang di Unri ya. Ya. Terus MSI ini kan gelar pasca sarjana. Ini tahun berapa Pak Dadang? Itu lupa saya sekitar 97 mungkin itu. 97 itu saya sudah di Pemda, ya, saya ikut S2 di UT. Di UT, gitu. Universitas Terbuka. Bidangnya administrasi publik. Administrasi publik. Administrasi publik. Maka saya mendapatlah pada saat itu masih MSI ya gelarnya. Ya, sebenarnya Magister Administrasi Publik itu sebenarnya. Oh, kalau sekarang berubah MLT dulu MSI semuanya ya. Terus kalau AG ini? Nah, itu nama ayah saya. Oh, gitu. Itu nama ayah saya. Di sini sering salah orang mengatakan dikira saya SAG gitu. Oh, iya. Ini Pak Dadang SAG. Kalau SAG kan sarjana agama. Saya bukan sarjana agama, tapi AG itu adalah nama ayah saya, Abdul Ghani. Jadi ayah saya namanya Haji Abdul Ghani. Jadi saya singkat dengan AG gitu. Kalau dari nama Pak, ya ini kita bincang-bincang santai. Dadang itu biasanya nama orang Jawa Barat itu Pak. Bapak sendiri konotasinya itu seperti nama orang Jawa Barat ya gitu ya. Tapi saya sendiri itu tadi saya ceritakan nenek moyang saya dari Kuantan Singingi, Kuansing, Riau, merantau ke Pulau Tujuh. Ya, tidak ada bau-bau sedikit dengan Jawa Barat itu, tapi nggak tahu saya nama. Itu sebenarnya nama Dadang ya, mungkin ya pada saat itu pada waktu saya kecil itu nama panggilan, nama sayang nama panggilan Dang, gitu. Dang itu mungkin bahasa Kuantan Singinya itu godang mungkin ya itu bujang asal, mungkin. Seperti kalau orang Melayu sini itu bujang, buyung gitu kan. Bujang. Lama-lama lengket Dadang gitu kan. Ya seperti itu, jadi nama panggilan Dadang. Nah kemudian ya lengketlah nama itu ya sekarang sesuai dengan KTP dan akta kelahiran ya nama lengkapnya itu ya Dr. Andes Huzaifa Dadang AG MSI itu. Nah, panggilan tetap Pak Dadang. Jadi kalau saya berkenalan dengan orang-orang katakan saya Pak Dadang yang bukan orang Sunda. Harus saya tambah seperti itu. Harus saya tambah karena begitu nama Pak Dadang kita orang Sunda gitu. Saya pun punya pengalaman yang mirip-mirip nih Pak. Iya. Ya, waktu itu kan saya kuliah di IKIP. Ini nama saya ini kan Mastur Pak. Ya. Jadi saya tak enak juga karena orang selalu begitu sebut nama saya langsung ketawa gitu kan ada konotasi kurang enak kan. Jadi betul. Saya perkenalkan Mastur yang tidak basi. Gitu. Iya benar. Jadi itu benar. Jadi Pak Dadang bukan orang Jawa Barat. Iya gitu. Betul. Memang harus ditambah itu. Sambil ketawa gitu ya. Iya benar. Ya baik Pak Dadang. Itu terus keluarga sekarang. Pak Dadang punya berapa putra? Ya alhamdulillah saya hari ini istri satu dikaruniai anak 2 sepasang saja. Dari Kuantan Singingi juga istri ya? Iya istri saya kebetulan memang orang Kuantan Singingi asli ya Basrah tepatnya. Jadi kalau saya sekarang ini pulang kampung ya pulangnya ke Basrah sana. Jauh tuh. Karena kalau di Pulau Tujuh itu orang tua sudah tidak ada ya nenek juga sudah tidak ada karib kerabat tinggal sepupu lah di sana. Jadi
lebih banyak pulangnya ke Basrah, ke Kuantan Sengingi. Jadi bertemunya ini di kampus atau di kampung? Ketemunya di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru kampung tapi bertemu di kampus. Di Pekanbaru ketemunya. Sudah bekerja, sudah bekerja baru. Jadi kita cita dari kampus ternyata dari kampung. Iya. Dan alhamdulillah hari ini dikaruniai 2 orang anak sepasang yang pertama putri. Ya sudah punya 1 putri kan, jadi 1 cucu saya sekarang yang putri saya ini seorang dokter umum masih P3K di Rumah Sakit Umum Provinsi Kepri, dan yang putra masih menyelesaikan tugas akhirnya di Stisipol. Ya. Itulah 2 putra putri, kemudian 1 cucu sekarang. Cucu ini yang sekarang sebagai hiburan menemani sehari-hari. Rata-rata pensiunan itu. Kalau tidak di kedai kopi, cucu. Gitu. Termasuk saya juga. Baik para pendengar sekalian, itu sekilas kehidupan tokoh kita pada hari ini, Pak Dadang, yang akan menghadirkan perbincangan kita dengan tema bagi-bagi sayur ala Pak Haji. Ini Pak Dadang, dengan tema ini nanti Pak Dadang ceritakan sedikit, sekilas. Nanti setelah itu kita akan berdiskusi, bertanya jawab. Namun kita lewatkan yang satu ini. Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet. Solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Setiap kali kita membuang kertas, setiap kali itu juga kita menebang pohon. Kata-kata tersebut sering kita baca, bahkan kita dengar untuk menyerukan isu global warming. Kurangi, reduce, pakai lagi, reuse, dan daur ulang recycle adalah langkah tepat yang bisa dilakukan. Caranya selalu gunakan kertas di kedua sisinya. Gunakan kembali amplop bekas, meminimalisir penggunaan tisu makan dan toilet. Kemudian tidak menerima selebaran kertas yang biasa dibagikan saat pameran atau saat berada di pusat keramaian, dan masih banyak lagi aksi dalam menghemat kertas. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar. Jangan ditunda lagi. Kita lakukan sekarang. Dipersembahkan oleh Pandawa Radio. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Baik, para pendengar sekalian, kita lanjutkan season berikutnya di acara Sudut Mata, secuil kehidupan tokoh bersama Mas Tur Tahir. Hari ini kita akan berbincang dengan tokoh kita, Dr. Haji Huzaifa Dadang AG MSI. Panjang gelarnya AG MSI. Dengan tema bagi-bagi sayur ala Pak Haji. Namun para pendengar sekalian, silakan berkontribusi di Facebook, X, Instagram, dan WA 0811 777 1039. Ulangi 0811 777 1039. Baik Pak Dadang, ini program Pak Dadang ini memang unik ini Maka judulnya juga agak lain bagi-bagi sayur ala Pak Haji. Nah, jadi bisa Pak Dadang ceritakan apa sesungguhnya program ini? Iya, terima kasih. Sebenarnya ini program biasa saja sebenarnya, karena alhamdulillah kebetulan di tahun 2024 itu saya beserta istri dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah.
bersama dengan 240 jemaah haji Kota Tanjung Pinang. 240? Ya, jemaah haji Kota Di tahun 2024. Ya, Wah, di Kota Hmm. Tanjung Pinang. Dan alhamdulillah perjalanan haji kita lancar, ya, ibadah di sana lancar, dan sampai pulangnya kita juga alhamdulillah sehat walafiat. Nah, kita terinspirasi pada saat itu, kita sambil melaksanakan ibadah haji itu kita setiap hari kita melihat kondisi kehidupan di tanah suci Mekah Al-Mukarramah itu khususnya, ya. Saya melihat pribadi saya sendiri bahwa setiap selesai sholat fardu itu banyak sekali jemaah antri panjang sekali antriannya. Lalu di depan sana itu ada mobil box, ya, yang nangkring. Saya melihat rupanya yang diantri oleh jemaah ini hanya kadang-kadang botol minuman mineral, air mineral. Itu. Ya, ya. Kemudian juga katakanlah ada box makanan, ya, makanan. Tapi antrinya luar biasa. Itu di masjid mana tuh? Di Masjidil Haram, di halaman Masjidil Haram itu. Ya, setiap sholat wajib. Jadi saya melihat begini. Animo masyarakat untuk berbagi, ya, orang-orang yang berpunya, orang-orang punya yang punya apa saja, misalnya dia punya air mineral, dia bagi air mineral, dia punya box makanan, dia bagi, kemudian dia punya buah-buahan, dia bagi. Itu apa namanya, mental berbaginya itu yang saya petik, ya, berbagi ini kan suatu hal yang luar biasa kalau lihat, ya, kita kaitkan dengan pola hidup kita, ya. Kalau memang ajaran agama kita bersedekah itu lebih baik, ya, gitu. Bersedekah itu tidak perlu banyak, ya, walaupun sedikit tapi ikhlas, ya, gitu kan, ya, tapi lebih banyak lebih baik lagi, ya, gitu kan. Saya melihat itu tangan di atas lebih baik istilahnya tangan di atas lebih tangan bawah. Dan masyarakat jamaah juga antusias untuk menerima pembagian itu, kan, gitu kan. Mungkin gitu, karena haus dan sebagainya, kan. Nah, tepat sekali. Oleh karena itu setelah pulang dari Mekah itu, kami beberapa orang kelompok terbang pertama dari Tanjung Pinang itu berdiskusi, ya kan? Ya, awalnya diskusi itu hanya bagaimana silaturahim kita ini tetap terjaga. Dari komunitas yang 240 orang itu, dari jamaah ini, bagaimana kita setelah kita melaksanakan ibadah haji di Mekah, ya, sampai di Tanjung Pinang tidak hilang begitu saja kita, ya, masing-masing. Nah, kita tetap harus bersilaturahim, kan, itu ide awalnya, silaturahim dulu. Nah, karena juga ajaran agama kita juga menyatakan bersilaturahim itu sangat bermanfaat bagi kita, banyak sekali manfaatnya silaturahim. Salah satunya adalah membuat usia lebih muda. Ya, itu dia, kan, kita ketemu kawan-kawan, rezeki bertambah banyak, kan, begitu, kan. Nah, silaturahim, oke, kalau begitu kita sepakatlah kita kumpul-kumpul, ya. Waktu itu kebetulan di rumah saya awalnya, ya, kita kukuhkanlah itu namanya kekerabatan haji 2024 Kota Tanjung Pinang. Gitu. Jadi kita ikat kawan-kawan ini dengan kekerabatan, ya, kekerabatan sajalah. Ya, nggak usah pakai organisasi apa, gitu, kan. Yang penting kita silaturahim, gitu, kan. Nah, lalu kegiatannya apa, gitu, ya, apa? Nah, kita jemaah kita tuh alhamdulillah ada alumni pertanian, ya, gitu, kan, Pak Haji Ragil Suroso itu. Ya, Pak Haji Ragil Suroso itu kan beliau ahli di pertanian. Jadi bagaimana kalau kita sedekah, ya, sayur? Kan gitu, idenya. Kedengarannya pada awalnya aneh, ya, gitu, kan. Kok sedekahnya sayur, gitu, kan. Nah, lalu ya, oke, kita coba. Lalu pada pertemuan pertama kita pungut impak, ya, dari kawan-kawan terkumpullah impak. Ya, jadi begitu ide dasarnya impak dari kawan-kawan itu kita kumpulkan. Nah, kemudian kita belikan sayur. Nah, di mana sayur ini kita beli? Ya, kebetulan Pak Ragil ini kan, Pak Haji Ragil Suroso ini kan orang pertanian, dia punya relasi dengan petani-petani, ya, kan? Nah, tampil muncullah moto kita pada saat itu, kita membantu petani di kebun.
Ya, membantu petani. Kemudian sayurnya ya, membantu. Ya, kemudian sayur ini kemana? Kita bagikan di jemaah masjid-masjid yang ada di Kota Tanjung Pinang. Ya, secara gratis kita bagikan. Jadi membantu petani di kebun, meringankan jemaah di kota. Itu motonya. Ya, kita baginya di mana? Baginya di masjid dan musola yang ada di Tanjung Pinang. Kapan waktu membaginya? Ya, adalah pada saat setelah sholat subuh. Nah, kenapa harus setelah sholat subuh? Nah, ini lagi kan, karena kita ini di samping silaturahim, meningkatkan impak para jamaah kita, bersedekah dan sebagainya, kita juga harus terus berupaya, terus menyerukan kepada umat kita, kepada halayak ramai masyarakat kita supaya terus memakmurkan masjid. Terutama pada subuh hari. Terutama pada subuh. Karena kenapa subuh? Karena Nabi saja mengatakan sholat subuh itu adalah sholat yang berat, gitu kan? Karena beratnya sholat subuh itu, kita himbaulah masyarakat, ayo ramai-ramai kita sholat jamaah di subuh, di masjid, di musola, ya kan? Nah, minimal untuk minggu ini di masjid ini akan ada pembagian sayur gratis. Nah, kayak gitu. Oh iya, kalau ada ayo Pak Haji. Itu ide dasarnya di situ. Nah, tapi intinya bahwa kita ingin mengajak jamaah kita itu berjamaah di masjid. Ya, berjamaah di masjid. Nah, setelah dia berjamaah, ya mungkin ada siraman rohani tausiah subuh. Mereka pulang kita bekali kantong plastik yang isinya sayur itu tadi. Nah, yang sayur yang tadi kita beli di petani, ya kita bawalah ke masjid itu. Itu ide dasarnya seperti itu. Jadi apa yang kita lihat di tanah suci tadi itu orang antusiasme untuk bersedekah. Ya, sedekahnya walaupun hanya satu botol air mineral, bahkan satu box makanan atau sebuah apel dan sebagainya, buah-buahan misalnya. Nah, sekarang apa yang kita punya? Apa yang kita punya kita sedekahkan. Sayur. Gitu. Oke, jadi barangkali inilah yang disebut dengan haji mabrur, Pak. Haji mabrur itu kan mempunyai setelah pulang haji itu amalnya bertambah banyak. Yang tadinya belum terpikirkan ya itu urusan Allah Subhanahu wa taala lah, kita secara kegiatannya itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan begitu. Jadi ternyata yang ini dilakukan bukan adalah sebuah komunitas haji tahun 2024. Sedangkan Ikatan Persaudaraan Haji itu seluruh haji. Jadi ibaratnya kalau sebuah sekolah alumni SMA X gitu, angkatan tahun 2024 hajinya jumlahnya 240 orang. Ya, begitulah. Nah, jadi secara teknis ini gimana? Ini kan jumlah yang diberikan itu berapa untuk berapa jamaah dan kemudian dari mana nih dananya bisa terkumpul sejumlah itu? Ya, itu dia. Kita kan terus melancarkan dakwah kita. Dakwah itu tadi yang pertama menghimbau jamaah untuk terus berimpak. Impak itu ya saya teringat dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau pernah mengatakan bersedekah itu tidak perlu banyak, ya, walaupun sedikit tapi ikhlas. Apalagi kalau banyak. Sedikit ikhlas lebih baik, apalagi banyak. Ikhlas lagi gitu. Nah, itu kan. Nah, sedikit saja tapi ikhlas itu baik, apalagi banyak dan ikhlas gitu kan. Nah, itu yang kita himbau. Ada 50.000 nyumbang 50.000, ada 100.000, bahkan ada yang 20.000. Ya, itu yang kita kumpulkan. Nah, dari impak yang terkumpul ini kita belikan sayur itu tadi. Ya, itu yang kita bagikan ke jamaah. Jadi jamaah itu cuma-cuma kita secara gratis kita berikan. Nah, lalu alhamdulillah pada saat ini kita sudah sampai putaran, insyaallah pada bulan September ini sudah putaran ke-12, ya, putaran ke-12. Jadi kami baru bisa itu melaksanakan subuh berbagi itu sekali sebulan baru, ya, pada Ahad minggu pertama. Nah, tapi ini di September ini karena minggu pertama kemarin banyak peringatan Maulid, ya. Agustus lagi Agustus, baru selesai juga Agustus. Nah, di September ini kita laksanakan di minggu kedua insyaallah. Nanti di Ahad tanggal 14 September ini kita akan adakan di masjid. Insyaallah di September ini kita sudah
booking di Masjid Al-Hakam kalau tidak salah. di Ya, dekat. Al-Hakam di Batu Lima Atas. Oh, iya, iya. Ya, di dalam Pandan itu. Karena ada jemaah kita di sana, minta ya supaya di masjid dialah gitu. Karena kita di samping kita putar masjid dan mushola se-Tanjung Pinang ini, kecamatan sudah kita jalani semua, 4 kecamatan, kelurahan-kelurahan juga akan kita susur. Nah, kita juga menerima permintaan dari masyarakat, terutama jamaah kita yang ada di sekitar masjid itu. Beliau ingin berbagi di masjid dia, ya kita bagikan. Ya, seperti ini. Ada seorang jemaah kita minta di Masjid Al-Hakam, ya kita laksanakan nanti di Masjid Al-Hakam. Bulan depannya kita putar lagi, ya. Dan begitu seterusnya. Jadi infak ini saya sampaikan bahwa awalnya infak ini internal saja, ya, internal saja. Oh, Tapi jadi sumber awalnya iya. para komunitas saja. Komunitas Jadi, saja, ya tapi anggota ternyata saja. sekarang Ternyata ya kawan-kawan kita mendengar dari pihak lain, boleh nggak kami ikut? Ya boleh saja. iya. Ya, itu yang tujuan kita memang begitu. Iya, Ya kan? iya, Siapapun yang hari ini mau berimpak lewat kekerabatan haji 2024 Tanjung Pinang ini, ya silakan. Impaknya tak perlu besar seperti yang saya sampaikan Iya, tadi. iya. Ya kita sudah punya nomor rekeningnya, kita berikan nomor rekening, ya masuk ke rekening kita itu, ya insya Allah semua infak yang masuk itu akan kita belikan ke sayur dan kita bagikan kepada jamaah. Insya Allah itu yang itu. Oh, Ya, jadi- untuk saat ini kita masih baru bisa 1 bulan 1 kali. Oh. Ya kalau nanti infaknya terus bertambah bisa saja. Ya 1 bulan bisa 2 kali misalnya kan seperti itu. Mudah-mudahan nah ini. Ya jadi kita samping kita program kita minta jamaah kita terus menggalakkan infak atau sedekah. Nah, di samping itu juga kita menghimbau masyarakat kita di sekitar masjid untuk terus memakmurkan masjid. Ya, itulah yang kita tuju dan tentunya terakhir kita akan melihat bahwa ekonomi masyarakat kita ini terbantu tentunya, ya pemberdayaan ekonomi umat ya itu akan terlaksana walaupun awalnya ya melalui infak seperti ini. Insya Allah kalau infak itu kalau kita berdayakan ya kita juga sekarang punya Basnas ya Badan Zakat. Alhamdulillah kalau ini kita berdayakan insya Allah lah ekonomi masyarakat kita ini terbantu lah saya kira demikian ya. Ya, jadi sekarang bulan September ini putaran ke-12. 12. Dan itu berganti dari masjid ke masjid. Ya. Jadi 1 sampai 12 itu tidak ada masjid yang sama. Tidak ada, Nah, belum ada yang masih yang sama. Dengan jumlah untuk berapa jamaah dipersiapkan itu? Minimal 100 paket. 100 Ya, paket minimal minimal. 100 paket. Ada kadang-kadang sampai 120 paket ya karena kita melihat kondisi jamaah di masjid itu juga kalau jamaahnya banyak masyarakatnya kita koordinasi sama Pak Imam Masjid dan RT di situ. Oh, ini bisa ramai. Ya kita panggil saja jemaah-jemaah yang ada di sini supaya datang ke masjid ya. Bisa sampai 120. Nah, satu paket itu isinya minimal 3 sayur, 3 jenis sayur, ada kacang panjang, ada kangkung, ya ada sawi, kan? Nah, ditambah tempe, Nah, ada juga jemaah kita yang langsung berimpak mensedekahkan minyak goreng ya, minyak goreng dalam botol kecil itu misalnya ya kita sedekahkan juga. Ada juga jamaah kita yang berimpak mie instan langsung juga kita berikan. Ada juga yang berimpak telur ya. Jadi berkembang terus ini. Ya, tapi dasarnya sayur itu Sayur tetap. itu yang utama. Sayur itu tetap. Sebelum lanjutkan cerita, Ya. ini ada respon di Facebook ini. Ya. Kita kan mempunyai banyak Oh iya saluran iya, ini. terima kasih. Tapi yang sering menanggapi ini di Facebook ini. Oh iya iya. WA pun ada tapi belum ada hari ini. Pertama dari adik lah mungkin, Kaisa Fitri, dan kemudian dari Lutfi Santuy. Ya. Ini adik Kaisa ini, menurut Bapak, apakah kegiatan ini juga bisa memotivasi masyarakat untuk gemar berinfak? Kemudian dari Lutfi, apa tujuan utama dari kegiatan ini? Apakah sekedar berbagi atau ada misi pemberdayaan ekonomi umat? Ya, jadi silakan keduanya Ya, ditanya. terima kasih para pendengar Pendawa FM ya atas tanggapannya luar biasa. Tentunya memang ide dasarnya tadi saya katakan kita ingin bagaimana dakwah itu jalan terus. Dakwah itu kan tidak hanya kita ceramah dan sebagainya kan. Kita dakwah dengan perbuatan itu lebih
bagus ya. Dakwah bilhal misalnya, dakwah bilhal ya. Gitu ya. kan. Dan tentunya memang kita ingin bagaimana masyarakat kita ini terbiasa berimpak, bersedekah, ya sedekah. Itu yang tadi saya katakan. Ya, karena Allah sendiri menjamin ya bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi hartanya. Ya, justru setiap kita bersedekah harta kita akan bertambah. Ini harus kita yakin itu, harus kita yakin itu. Kita nggak punya duit, saya mana punya uang, bagaimana saya mau bersedekah? Yakinlah bahwa bersedekah itu akan menambah rezeki kita. Ya, itu ya. Ya, tentu tujuan akhirnya memang kita ingin bagaimana ekonomi masyarakat kita ini meningkat. Jadi pemberdayaan ekonomi umat. Jadi judul besarnya memang program ini adalah program pemberdayaan ekonomi umat. Nah, bagaimana kita memberdayakan ekonomi umat hanya dengan berbagi-bagi sayur gitu kan? Nah, insya Allah ini akan terlaksana terus. Kalau ini terus meningkat terus, tentunya ya yang bisa saja suatu saat ya, masyarakat yang hari ini dia menerima sayur itu ya menerima pembagian sayur itu, untuk yang akan datang dia justru dia yang akan berimpak. Wah, kalau gitu saya ikut berimpak loh Pak, supaya masyarakat yang lain juga terbantu dengan sayur. Kan begitu. Jadi multiplier efeknya akan ke sana. Jadi terima kasih tanggapannya. Memang kita berharap ekonomi masyarakat kita ini terbantu dengan program ini. Makanya kita moto kita itu membantu petani di kebun, meringankan jamaah di kota. Gitu. Membantu petani di kebun, meringankan jamaah di kota. Ya, itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk dakwah yang model Pak Haji, komunitas haji tahun 2024 di Tanjung. Jadi kalau dakwah itu kalau dengan ceramah itu ada istilahnya dakwah bil lisan. Kalau dengan perbuatan itu dakwah bil hal. Alhamdulillah. Ya. Jadi lebih khusus lagi kalau dengan sayur dakwah bil sayur. Gitu. Sebab saya dulu pernah begini ke kampung-kampung itu ya, pergi waktu masih DPRD. Kita ke kampung kunjungan kerja, kemudian ke masjid-masjid ya. Tapi sebelum dakwah bil lisannya, sorenya kita ajak anak-anak main bola, jadi kita gelar dakwah bil bol, gitu. Itu istilah macam-macam istilah. Jadi bil sayur, bil bol, dan semua bil hal. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi Pak Haji menyebutkan bahwa disebutkan bagi-bagi sayur. Tapi ternyata yang dibagi itu bukan hanya sayur. Bukan hanya sayur. Jadi apa tadi? Ya, ada mie instan. Dan itu semua ada minyak, ada telur. Itu dari jemaah yang belakangan yang bukan hanya komunitas haji, tapi bukan juga hanya dari jemaah yang dikunjungi. Ya, cuman dari masyarakat yang sudah mengetahui, ini ada program bagi-bagi. Ya, kita brandingnya tetap sayur, tapi ada telur. Ya, ikutannya silakan ada nanti ada minyak, ada telur, ada mie, kayak dan gitu, mungkin satu ketika ada bisa saja sampai beras misalnya. Ada ya, karena kita tidak mau menyebut sembako sembako, karena sembako itu kan 9 ya. Ya, karena 9 yang dibagi 3 Jadi kita sebut saja sayur, tapi ikutannya ada yang lain. Gitu saja. Jadi bagi-bagi sayur, tapi ternyata yang dibagi lebih daripada sayur. Daripada kita nyebut sembako 9 bahan pokok, tapi dibagi cuma 1 beras. Jadi saya teringat semacam inilah. Janji orang politik itu. Kadang-kadang 10 yang dijanjikan, tapi yang dilaksanakan 1. Kan lumayan juga kan. Sama seperti sembako. Sembako itu 9 bahan pokok, tapi ternyata yang diberikan cuma 1 atau 3 lah paling banyak. Paling ya gula gitu. Ya, kita brandingnya tetap sayur. Ya. Tapi mohon maaf ya, jangan pula kami disebut haji sayur gitu kan. Tapi ini bagi-bagi sayur ya gitu. Jadi saya teringat ini Pak Haji, Pak Dara. Waktu di SMA itu belajar bahasa Indonesia, ada istilahnya peribahasa ya, peribahasa. Ada 2 peribahasa yang ada. Menyebut sebagian untuk seluruhnya, menyebut seluruh untuk sebagian. Banyak begini. Kita menyebutkan
Indonesia meraih medali emas. Ya. Dan yang meraih medali emas itu pada saat itu katakanlah Susi Susanti, Ya. satu orang. Ya, benar. Kita sebut keseluruhan. Ya, benar. Indonesia sekarang kan seluruh bangsa Indonesia. Ya. Sama jam sembako tadi tuh. Ya, benar. Ya, membagikan sembako tapi ternyata satu. Ya. Tapi yang Pak Haji itu namanya peribahasa apa? Ya. Totem prototo. Ya. Tapi yang Pak Haji lakukan ini menyebut sebagian satu saja, tapi yang dibagi banyak. Ya. Nah, jadi umpamanya ya kita seperti tadi lah satu, tapi itu banyak. Ya. Kalau peribahasanya itu istilahnya pas prototo. Saya teringat dengan peribahasa yang diajarkan guru bahasa Indonesia. Iya. Dan kemudian ya, dan juga saya teringat ada film apa sinetron di TV itu. Ada tukang bubur naik haji. Wah, jadi nanti dengan bubur dia Iya, sampai iya, haji. benar. Tapi ini Pak Haji bagi sayur. Iya, gitu. iya, Jadi betul. setelah haji Iya. bagi sayur. Iya. Jadi sebetulnya Pak Haji ya. Ke depannya apa yang ingin dicapai nih dengan apa program apa selain sayur ini akan dikembangkan seperti apa deh? Ya, sebenarnya tujuan utama kita tuh minimal 3 ya, minimal 3. Yang pertama bahwa jamaah kita, masyarakat kita terbiasa bersedekah, berimpak, ya itu yang pertama. Ya, jangan ragu-ragu untuk berimpak. Apakah impak itu tak perlu banyak, ya, tapi harus ikhlas. Yang pertama, yang kedua bahwa kita juga ingin bagaimana memakmurkan masjid dan musola di Kota Tanjung Pinang ini, karena memang di mana-mana kita lihat ya hari ini masjid-masjid dan musola-musola kita ya banyak masjid dibangun megah, ya musola dibangun, bahkan di Kota Tanjung Pinang ini hampir seluruh masjid itu sudah pakai AC. Sungguh sangat nyaman sekali kalau kita beribadah. Kalau kita di masjid itu berlama-lama berzikir itu sudah nyaman sekali. Nah, tapi kadang-kadang memang kita akui masih ya jamaahnya masih kurang, masih sedikit. Ini Apalagi di kalangan anak-anak muda kita ya, anak-anak muda kita. Bahkan Pak Wali Kota pun sering mengatakan itu kita mau usia anak sekolah itu, usia remaja, usia sekolah itu berbondong-bondong ke masjid. Ya, makanya Pak Wali Kota sekarang punya program juga itu untuk masjid. Nah, kita akan mengarah ke sana dengan berbagi sayur di subuh hari itu. Ya, kita harapkan tentunya minimal termotivasi jemaah kita ini untuk beribadah di masjid, sholat subuh di masjid. Ya, kalau awal-awalnya udahlah besok kita ngambil sayur aja, misalnya niatnya hanya untuk ngambil sayur ya enggak apa-apa, tapi insya Allah minggu berikutnya dia akan merasa wah kalau begitu saya harus sholat subuh di masjid. Gitu. Itu minimal seperti itu yang kedua. Yang ketiga tujuan besarnya ya kita ingin bagaimana membantu ekonomi umat kita ini, bagaimana ya kita itu tidak hanya terpatok pada lapangan kerja ya yang mencari lapangan kerja, kita harus menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Nah, seperti ini misalnya, kita melihat pada saat kita membeli sayur ini di penampung di Tuapaya sana, itu minimal di penampung itu ada beberapa orang yang bekerja di situ. Nah, kan gitu, ada beberapa orang yang bekerja di situ. Kalau ini berkembang terus itu kan akan banyak menyerap tenaga kerja kan itu. Jadi tujuan besarnya sampai ke sana. Jadi yang pertama kita membiasakan untuk berimpak, bersedekah. Yang kedua kita memakmurkan masjid, musola. Yang ketiga ekonomi umat itu terbantu tentunya. Saya kira itu. Ya, jadi ini sebetulnya sudah menjawab pertanyaan di Facebook ini. Ada Kang Asep. Oh iya. Kang Asep ini sama Pak Dadang dari Kang sana. Asep. Terima kasih Kang. Dari Jawa Barat. Ya, sebetulnya sudah menjawab pertanyaannya. Ya. Ya, ini bagaimana kegiatan ini bisa membantu petani lokal di kebun. Sudah tadi ya. Jadi belum saya bacakan pertanyaan Kang Asep ini, Pak Dadang ternyata udah menjawabnya. Nah, terima kasih Kang Asep atas pertanyaannya. Dan gini ya. Ini kan butuh waktu, butuh tenaga untuk mempacking. Kalau 100 itu banyak nih. Nah, coba ceritakan ini. Bagaimana proses mempacking sampai akhirnya sayur itu sampai di masjid dan terbagi kepada jemaah. Oh ya, jadi memang inilah semangat kawan-kawan kita ini di Kekerabatan Haji 24 ini ya luar biasa. Saya melihat kebersamaannya
Karena mulai dari Mekah itu kita sudah terbiasa bersama-sama makan sama makan, ya kan, berbondong-bondong kita ke Masjidil Haram sama-sama, itu jam tidak peduli jam berapa saja kita sudah bangun, dan kebiasaan itu sampai di sini masih terbina dengan baik sehingga kawan-kawan kita di kekerabatan Haji 2024 ini bersama-sama. Jadi prosesnya itu kalau kita berbagi itu di subuh ahad, itu prosesnya sudah kita mulai pada Sabtu sore. Sebentar Pak Adin, ya. sebelum kita lanjutkan nanti Ya. ini ada Bu Etis Laudia ini, minta ya. ditanggapi dulu. Ya, makasih Pak. Ya, ini bagaimana nih respon jamaah itu dan atau masyarakat, artinya jamaah di masjid dan masyarakat seputar masjid itu dengan ya apa program bagi sayur gratis ini. Bagaimana menurut Pak Dadang melihat responnya itu dan apa dampak dari bagi-bagi sayur ini? Ya, alhamdulillah secara umum kita amati, tapi memang kita belum mengadakan penelitian ya. Tapi berdasarkan pengamatan kita secara umum 11 kali putaran ini, 11 putaran ini, dan insyaallah bulan ini kita masuk putaran ke-12. Selama 11 putaran itu kita melihat animo masyarakat luar biasa ya. Yang pertama itu jamaah subuh di masjid itu bertambah. Walaupun cuma sekali, tapi ternyata memotivasi pertama. seterusnya. Ya, saya bertanya dengan pengurus, biasanya gimana Pak? Ya biasa memang begini, biasa jadi bertambah jamaah subuh itu gitu, satu ya. Nah kemudian mereka menilai positif ya terhadap apa yang kita kerjakan ini, dan bahkan memantik para jamaah ini bagaimana cara saya bisa ikut serta juga berimpak di sini. Nah, kan itu yang tadi saya katakan ya, alhamdulillah masyarakat menilai positif ya, tapi mungkin masukan-masukan masyarakat perlu juga kita dengar ya. Kalau masih ada kekurangan-kekurangan kita ya kita akan perbaiki. Yang jelas bahwa tujuan kita kita tidak memandang masyarakat kelas mana, yang penting jamaah subuh itu ya, siapapun ada di jamaah subuh itu kita bagi sayurnya ya, kita bagi kita bagi walaupun ya dari masjid yang lain ya, silakan aja, ada masalah. Dan misalnya ekonominya tinggi mungkin untuk membeli sayur segitu mungkin tak seberapa lah bagi mereka, tapi tetap kita bagi malah lebih bagus kalau ada jemaah lain yang datang. Ya, lebih bagus, supaya ada sirkulasi jemaah antar masjid ya. Tapi ya insya Allah sampai saat ini tanggapan masyarakat positif terhadap kita tentunya. Ya, insya Allah saya usahakan hadir nanti. Insya Allah ya, kita undang lah Pandawa ya, Pandawa EM kita undang sekali untuk meliput ya, mulai dari packingnya ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita itu kalau berbaginya itu di subuh ahad, jadi packing itu sudah mulai di Sabtu sore. Tadi. Ya, Sabtu sore. Nah, jadi Sabtu sore itu kita mulai. Ya, kita setelah zuhur hari Sabtu itu sudah kita siap-siap untuk menuju ke pondoknya Pak Haji Ragil di Tuapaya sana. Nah, di sana ada lintas kabupaten kota lintas kabupaten ini. Jadi dari Kabupaten Bintan sayurnya ke Kota Bintan ya. Karena memang petani sayur ini kebanyakan yang ada di Bintan ya. Ada di Bintan. Jadi di sana itu ada penampung sayur. Nah, kita pesan sesuai dengan budget yang ada pada kita. Nah, di sana kita ambil. Nah, lalu kita packing bersama-sama. Nah, ini yang saya katakan serunya itu nanti kita undang lah Pandawa FM untuk meliput untuk meliput ya. Karena memang kebahagiaan kita, kebersamaan kita pada saat packing ini luar biasa. Kita ambil sayur di penampungan itu, ada beberapa jenis. Nah, di situ ditimbang kan kalau kita akan bagi 100 ini kira-kira ini ada yang berapa kilo nih, berapa ukurannya harus kita timbang, kemudian kita kumpulkan, nah baru kita masuk kantong. Nah, itu kita bawa ke masjid. Biasanya sebelum maghrib sudah sampai ke masjid yang kita tuju, yang untuk besok kita bagikan subuhnya. Nah, yang paling enak lagi silaturahim jamaah pada saat packingnya ini. Nah, itu kan pada saat packing itu
gembira lah kita pokoknya gembira. Iya. Nah, ada yang bawa makanan, ada yang bawa minuman, gitu kan. Nah, karena semangatnya semangat berbagi juga, semangat sedekah itu. Oh, saya ingin sedekah mihun goreng nih, ya gitu kan. Ada yang bawa ibu-ibu nih, ada yang bawa mihun goreng. Wah, saya mau bawa mau sedekah teh tarik, ya. Ada yang bawa teh tarik. Nah, ini seru sekali ya, luar biasa. Nanti kita undang Pandawa ya, Pandawa kita undang ke sana. Bagaimana serunya. Nah, lalu besok paginya subuhnya baru kita bagikan. Jadi kita inapkan dulu, sayur itu di masjid yang bersangkutan yang tempat kita tuju. Ya, biasanya memang kita perlu tempat yang agak aman. Karena supaya sayurnya jangan layu. Ya, biasanya memang itu tadi saya katakan masjid-masjid kita ini pada umumnya sudah ber-AC semua. Jadi kalau kita tempatkan di ruangan yang ber-AC, ya sayurnya kan tidak layu menjelang pagi. Nah, kan itu. Ya, jadi sudah safety betul safety lah gitu. Supaya jangan pula kita bagi sayur yang kita bagi layu gitu kan. Gitu. Apalagi kalau sayurnya itu banyak zat kimia, pupuk kimianya. Itu lebih bukan pupuk kimia nih. Tidak. Tidak. Ya, ada jenis-jenis sayur yang kita bagi memang sayur-sayur kebun. Sayur sehat lah. Sayur sehat lah. Bukan mengandalkan pupuk tidak, karena itu juga merusak tubuh di masa yang datang. memang itu dari petani langsung. Petani langsung. Jadi memang ini pertanyaan Bu Etis Laudia tadi sudah terjawab. Kita akan lanjutkan nanti pada sesi terakhir. Kita akan lewatkan yang satu ini. Kami persilakan Anda untuk berpartisipasi, berbincang-bincang, bersenda gurau bersama kami di Pandawa Radio di @Instagram, Facebook, WA melalui acara Sudut Mata ini. Kita lewatkan yang satu ini. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Aviko Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Aviko Multimedia, the best IT solution. .9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Para pendengar sekalian, bertemu kembali kita pada season terakhir di program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Tahir. Saya ini mendapat foto dikirim oleh kawan di WA. Mungkin dia mendapat dari Facebook ini. Ya. Kawan ini kawan main bangsawan, Pak. Dia nanya begini. Dia nanya ke saya. Jadi
penyiar atau jadi penyair? Kata saya. Iya, karena penyair juga Pak. Penyair juga. Karena Jadi penyiar. ya. Saya jawab sekaligus penyair sekaligus penyiar. Ya, kita lanjutkan Pak Dadang. Misinya misi dakwah ya. Misi dakwah. Ya. Saya pun syair yang salah dakwah, penyiar pun masalah-masalah dakwah ya. Walaupun masalah sayur. Iya, benar. Baik Pak Dadang. Ini kan program ini pertama emang unik ini. Nampaknya memang setahu saya lah hanya baru pertama kali ini di Indonesia mungkin ya. Kalau yang lain tuh mungkin tidak bentuknya sayur. Tapi sayurnya ini yang unik. Nah, adakah suka dukanya apa dalam programnya sudah 11 kali lakukan ini? Ya sukanya yang banyak saya kira. Belum ada dukanya. Banyak sukanya lah karena kita laksanakan ini memang benar-benar dari hati ya, dari secara tulus dan ikhlas, kawan-kawan juga bersemangat ya. Motivasinya hanya bagaimana kita bisa melaksanakan terus dakwah, bagaimana kita silaturahim kita jemaah haji 2024 itu tidak terputus sampai di sini ya. Sampai di sini kita sibuk dengan masing-masing kegiatan kita, ada lagi silaturahim. Itu sebenarnya sukanya itu luar biasa kalau kita berkumpul itu. Ya kadang-kadang kita teringat juga kembali bagaimana kita di Tanah Suci walaupun sudah setahun yang lalu kan gitu kan. Nah sukanya itu. Dukanya kadang-kadang hanya bagaimana pada saat-saat tertentu kan harga sayur ini kan melambung nih kan pada saat-saat tertentu sayur ini agak sulit didapat. Ya, dan kualitas sayurnya bagus ya, dipilih yang tetap kita yang the best ya. Kualitasnya tetap kita harus jaga. Kadang-kadang ya makanya kadang-kadang kita ganti-ganti. Misalnya bulan ini bayam sulit didapat misalnya kan. Bayam tidak kita beli. Kita sawi cari kita cari sawi, kita ganti dengan sawi misalnya kangkung misalnya kan. Nah, apa yang mudah didapat ya kan itu supaya tetap bagaimana kita terus dapat pasokan sayur ini. Nah, kemudian juga tentunya ini juga motivasi bagi para petani. Bahwa kalau begitu saya harus bercocok tanam ini harus lebih banyak lagi misalnya karena permintaan banyak ini kan gitu kan. Nah, di samping sebulan sekali walaupun sebulan sekali yang jelas tetap dari kekerabatan Haji 24 itu tetap minimal 100 paket itu tadi kan. Paket itu kan. Nah, kemudian ya yang lain-lain saya kira nggak ada dukanya, nggak ada kesulitan kita tak ada ya. Cuman memang ya sekarang kita saat ini ya memang sulit menghimbau jamaah untuk berjamaah untuk sholat berjamaah itu ya agak sulit memang ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita jalan terus ya. Itulah namanya dakwah. Ya dakwah itu jalan terus. Ya saya sampai mengatakan dengan pengurus masjid, nggak apa-apa Pak, yang tidak ikut sholat subuh misalnya dia datang kita bagi aja sayur nggak apa-apa. Walaupun hanya sekedar minta sayur. Ya atau tadi tak ikut sholat subuh ya, kalau ibu-ibu tak ikut sholat subuh kita paham lah kan, walaupun benar atau tidak kita tidak tahu kan. Nah tapi kalau bapak-bapak yang tak ikut sholat subuh ya, tapi kalau dia datang kita bagi juga sayur ya nggak apa-apa ya. Nah karena kita tidak boleh membeda-bedakan ya, kita hanya ingin bagaimana mengetuk hati para jamaah itu, bagaimana mereka nanti itu terbiasa ya untuk berjamaah di masjid terutama subuh itu ya. Saya kira itu yang paling utama lah saya kira ya. Di samping itu tadi impak itu. Nah impak ini juga kita akan perluas ya, silakan saja dari tidak ditutup hanya angkatan 24 saja Haji 2024 ini jamaah masjid yang dikunjungi juga karena ada saya mendapat masukan itu kan hanya khusus Haji 2024 saja. Tidak tidak. Kalau pelaksananya Haji 2024 pelaksananya Haji 2024 kan ya, yang mau berimpak silakan dari mana saja ya, termasuk para pendengar Radio Pandawa ini kalau wah kali ini ada kesempatan ini bagi pendengar Radio Pandawa untuk ikut berimpak kan ya, silakan saja. Ya impak itu sekali lagi saya katakan tidak perlu besar ya, yang penting ikhlas ya. Sedikit pun ikhlas silakan saja apa ya. Saya kira itu tujuan utama kita, dan tentunya ini akan terus kita perluas. Dan kemarin itu ada tawaran misalnya ada komunitas
Ada juga komunitas, misalnya komunitas lain yang mau ikut berimpak, ya silakan, kita bisa laksanakan. Ya kalau perlu nanti kita laksanakan tersendiri ya di luar ini misalnya. Kalau sekarang kita laksanakan hanya 1 kali 1 bulan, nah tapi kalau ada komunitas lain misalnya berimpak lebih besar misalnya kan, kita laksanakan 2 kali sebulan, tidak masalah. Nah kita laksanakan 2 kali. Program Pak Hajinya tetap sebulan sekali sementara ini. Kami tetap sementara ini kita baru mampu 1 bulan sekali dengan impak ya kita. Jadi kita itu kan ada pertemuan rutin setiap bulan ya, itu di minggu ketiga, di Ahad minggu ketiga. Nah pada saat pertemuan rutin itu kita pungut impak itu. Ya, impak itu kan. Nah, impak di minggu ketiga ini kita laksanakan di minggu pertama bulan berikutnya. Nah, itu putarannya seperti itu aja sekarang baru. Dan ya kalau nanti ternyata misalnya nomor rekening kita itu sudah banyak yang masuk di nomor rekening misalnya kan, kita lihat kita kondisinya. Ya kita laksanakan misalnya di selang-selang itu misalnya bisa. Ya, jadi bisa 2 kali dalam 1 bulan misalnya. Pak Haji tinggal 2 menit lagi. Saya minta semacam pesan atau kata penutup ya sekitar setengah menit lah. Silakan Pak Haji. Ya terima kasih tentunya. Pertama sekali kami Kekerabatan Haji 2024 Kota Tanjung Pinang menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pandawa FM ya yang telah mengundang kami untuk menyebarluaskan informasi ini. Tentunya semoga kegiatan kami ini bisa terus terlaksana. Dan bagi para pendengar tentunya kami minta masukan-masukan yang positif bagaimana program ini ke depannya bisa kami tingkatkan. Dan bagi yang ingin berimpak ya silakan nanti nomor rekeningnya bisa nanti saya titip ke Pak Mastur, bisa diumumkan di Pandawa FM ya. Jelas nomor rekening khusus ya, yang jelas nanti tanggal 14 kami undang subuh, ya kami undang Pandawa FM kalau bisa untuk meliput mulai dari Sabtunya tanggal 13 ya kita undang Pandawa FM untuk meliput ini sampai subuhnya kita undang. Ya silakan ya bagi yang mau berimpak ya dan memberikan masukan-masukan, mau berimpak berupa uang juga boleh, mau berimpak langsung juga seperti ada jamaah misalnya menyumbang telur ya antar saja ada masalah. Untuk minggu ini tanggal 14 ini insya Allah kami akan berada di Masjid Al-Hakam Batu 5 atas ya, Jalan Pandan itu kalau tidak salah ya. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf seandainya ada pembicaraan saya yang kurang pada tempatnya. Saya mohon maaf. Ya kadang-kadang sambil seperti bergurau saja. Ya terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Dadang. Ya, jadi para pendengar sekalian, itu perbincangan kita yang santai dan menghibur ya. Jadi saya selipkan pantun ini. Ada yang naik haji karena bubur, tapi Pak Haji ini bagi-bagi sayur. Ya, dalam acara yang sangat menghibur antara Pak Dadang dan Pak Mastur. Ya, cukup sekian. Terima kasih para pendengar sekalian. Sampai berjumpa dalam kilasan berikutnya dengan acara Sudut Mata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali perbincangan kita pagi ini bersama Dr. Andes Haji Huzaifah Dadang AGMSI. Banyak hikmah dan inspirasi yang bisa kita petik dari tema bagi-bagi sayur ala Pak Haji tentang kepedulian, kebersamaan, dan semangat berbagi. Terima kasih untuk seluruh mitra Pandawa yang setia mendengarkan di 103,9 FM Radio Ni Tanjung Pinang. Semoga apa yang kita dengar hari ini memberi manfaat dan semangat baru dalam kehidupan sehari-hari. Saya dan sahabat saya Mastur Taher pamit undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi di program Sudut Mata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.